أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وأنزلنا من لنخرج به حبا ونباتا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا وجنات ألفافا. Baik. Surah An-Naba. Dari mana kata An-Naba? Diambil dari ayatnya ya. Anin naba'il azim, An-Naba. Berita. Surah yang pembahasannya seputar keimanan. Apakah iman ini perlu dicas? Sangat perlu. Sebagaimana mobil yang perlu dirawat. Mobil kan 6 bulan sekali harus dicek remma gitu, motor sami di motor mah teu genep sasi sakali begitu. Tilu sasi begitu ya.
cek kan, isi ada kerusakan atau apa. Maka orang pun sama ya, secara jasmani harus dirawat, sering dirawat ya, makan dan minum secara jasmani, istirahat, terus harus digerakkan ya. Sekarang banyak generasi rebahan katanya, harus harokah, taharrak gitu kan, kata orang Arab taharrak fa inna fil harakah barakah, bergeraklah karena di dalam harokah ya, pergerakan itu ada barakah. Wa inna kathratal julus ya, dan sesungguhnya kebanyakan duduk ya, taksirul umr ya, akan memperpendek umur. Maksudnya seringlah bergerak ya. Sebagaimana kata Rasulullah, man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi athari falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sambungkanlah tali silaturahmi. Sambungkan tali silaturahmi tidak cukup hanya dengan duduk. Oh, jangan bisa, jangan pakai HP, pakai Facebook, tetap harus bergerak ya. Tidak cukup dengan duduk berbaring, berpahan. Itu jasmani. Nah, secara rohani, dengan mempelajari ayat-ayat Allah, itulah merawat diri ya, merawat rohani. Dengan mengaji ayat-ayat Allah, qala Allah ya. Jadi datang ke masjid itu dengar qala Allah, firman Allah. Dengar ke masjid, datang ke masjid dengar qala Rasul, qala Allah, qala Rasul ya. Dengar dua itu insya Allah rohani kita akan tercas lagi ya, akan terawat. Qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Kemudian ada untayan mungkin dari perkataan orang-orang soleh ya, dari perkataan ulama ya, yang memang ya tidak sama dengan Quran dan hadis dalam levelnya, cuman kita bisa ambil faidah. Nah, surat An-Naba ini ya, menerangkan tentang keimanan kepada hari akhir. Ayat pertama kata Allah, amma yatasa'alun, tentang apa mereka saling bertanya-tanya. Jadi orang kafir ketika diberi kabar bahwa di dunia ini mereka tidak akan selamanya, mereka akan dibangkitkan lagi, maka mereka bertanya-tanya. Benar gitu? Intinya saling berdiskusi di sana. Maka terbagilah mereka kepada dua golongan. Ada golongan yang beriman, ada golongan yang ingkar, kafir. Ada juga golongan yang meragukan dulu, sebagaimana para sahabat kan dulu tidak langsung masuk Islam. Jadi anu ragu heula. Model banyak sekali ya. Para sahabat yang masuk Islam itu di tengah-tengah tahun ya, atau di tengah-tengah ketika Rasulullah sudah setengah jalan berdakwah, atau bahkan ketika Rasulullah itu sudah hampir beres ketika berdakwah. Masuk Islam para sahabat yang dulu beringas ketika berperang, mereka masuk Islam di akhir-akhir ya. Nah, kita tetap doakan mereka radhiyallahu anhu, tentunya karena mereka para sahabat dan levelnya tidak sama dengan kita ya. Seperti halnya Abu Sufyan ya masuk Islam terakhir Fatu Mekah, seperti Hindu, Wahsy, tapi mereka menebus kesalahan mereka itu dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah untuk berjihad di jalan Allah, berperang sampai kan terpanah ya Abu Sufyan itu ya, matanya ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tentang apakah mereka bertanya-tanya? Karena kalau ditanyakan kepada mereka tentang Allah, mereka akan berkata mereka beriman ya. Contoh misal dalam surat Luqman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah, maka mereka akan menjawab Allah. Makanya anak-anak mereka itu selalu dinamai apa?
Abdullah. Ya, seperti bapaknya Nabi kita, Nabi Muhammad alaihissalam, namanya Abdullah. Ya. Abdullah, Muhammad bin Abdullah. Ya. Nah itu kenapa seperti itu? Karena mereka punya keyakinan bahwa Allah yang menjaga, Allah yang berkuasa. Cuman satu saja yang tidak diimani. Apa? Mereka tidak beriman kepada hari akhir. Banyak sekali ayat-ayatnya ya di surat Az-Zukhruf. Ya. Bahkan disebutkan di sini pakai sifat Allah sebutkan. Ya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Sebut sifat Allah, Al-Aziz Al-Alim. Ya. Yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Makanya anak-anak kita selalu dinamakan ajiz, sebenarnya ada ajiz. Jangan pakai alif lam. Jangan pakai alif lam. Ya. Kalau pakai alif lam ini ma'rifah kalau dalam ilmu nahwu. Ya. Kalau mau anak kita dinamakan menyerupai nama Allah, maka hilangkan alif lam. Biarkan dia nakiroh ya kalau dalam ilmu nahwu itu ya. Jangan pakai ma'rifah atau pakai abdun di depannya. Ya, jadi diidofahkan Abdul Aziz misalkan, Abdul Alim misalkan, Abdullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, anin naba'il azim. Bertanya-tanya tentang anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Besar ini berita ini. Karena berita ini belum pernah ada, belum pernah terdengar. Ya. Apa contoh berita yang dulu belum ada, tiba-tiba ketika Islam datang ada? Nah, dulu tidak ada di zaman jahiliyah. Ketika Islam datang, Rasulullah diutus, tiba-tiba ada namanya, dan mereka kebingungan. Ya, nama-nama yang ada di dalam Quran dan Al-Quran itu sendiri. Dulu tidak ada namanya Al-Quran. Dulu tidak ada namanya As-Salat. Ya. Mungkin ada, tapi dalam bentuk yang lain. Tapi kalau haji itu sudah ada. Yang paling menonjol, nama yang dulunya tidak ada kemudian ada ketika Nabi Muhammad diutus, yaitu Al-Akhirah, akhirat. Makanya mereka kebingungan, naon cenah akhirat teh? Akhirat. Al-Quran, An-Nabi. Ya, karena jarak antara mereka dengan Nabi sebelum Nabi Muhammad itu kan jauh sekali. Kurang lebih berapa tahun ya? 600 tahunan ya. Jarak antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan mereka tidak mengenal Nabi Isa itu di lingkungan mereka. Yang mengenal siapa? Ahli kitab. Ya, kalau di sana ada ahli kitab ya mereka tahunya dari ahli kitab. Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria dan lain sebagainya. Nah, maka ada pendapat bahwa An-Nabaul Azim ini 3. Yang pertama Al-Quran. Karena mereka memperdebatkan Quran itu sihir, itu naon, itu mantra, guna-guna atau apa ya. Atau asatirul awwalin gitu kan. Ini dongeng-dongeng orang terdahulu, Quran. Kemudian yang kedua An-Nabi. An-Nabul Azim itu adalah Nabi, Rasul. Walaupun mereka melekatkan nama Al-Amin pada Nabi Muhammad, tapi mereka tidak ingin menganggap Nabi Muhammad itu adalah Nabi ya. Orang soleh saja, mereka yakin. Cuman kalau Nabi Muhammad memproklamirkan diri sebagai Nabi, maka otomatis ada perlakuan yang harus dirubah, adat istiadat yang harus dirubah. Apa salah satunya yang tidak ingin dirubah dari mereka? Status sosial. Mereka gak mau sama dengan budak. Budak mah mending kena di kandang weh.
budak belian ya, budak hamba sahaya. Ya, budak itu kan seperti barang. Dan di Islam, ketika Islam datang, tiba-tiba Islam menyamakan antara budak dengan orang kaya. Nah ini mereka nggak mau. Ya, otomatis ya, ketika Nabi Muhammad mengproklamirkan diri, harus ada yang dirubah semuanya. Ya, tidak semuanya sebenarnya. Ya, karena ada beberapa adat istiadat di antara mereka. Ya, adabnya itu mereka bagus ya, di dalam sosial, dalam menerima tamu dan sebagainya, di dalam menjamu dan sebagainya. Cuman ada adat istiadat yang harus dihilangkan. Contohnya perbudakan. Contohnya lagi riba. Akhirnya dimunculkan di orangnya zaman kiwani. Karena sistemnya pakai kapitalis, sistemnya pakai sistem bukan Islam, riba sekarang dimunculkan lagi. Padahal dulu 1400 tahun yang lalu riba ini dihapuskan. Tapi kan sedikit demi sedikit, tadarruj ya, bertahap. Itu langsung perbudakan, riba, ya, praktek curang dalam jual beli itu dihilangkan ya di dalam Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, An-Nabaul Azim itu adalah hari kiamat itu sendiri. Dan yang dipilih oleh Ibnu Jarir atau Bari, oleh Asy-Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir, ya, adalah hari kiamat. Ya, An-Nabaul Azim adalah hari kiamat, hari kebangkitan. Ya. Kalau kata siapa? Qatadah wa Ibnu Zaid, ya, al-ba'tsu ba'dal maut, ya. Kebangkitan, hari kebangkitan setelah kematian. Qatadah itu ulama tabi'in. Ada Mujahid dia bilang huwal Qur'an, ya, Al-Qur'an. Intinya ada beberapa pendapat ya di kalangan para ulama tabi'in. Tapi intinya itu adalah An-Nabaul Azim. Nah, kemudian kata Allah, allazi hum fihi mukhtalifun. Yang mereka perselisihkan tentang hal ini. Ya. Yang satu meragukan, ya benar atau tidak, ya, meragukan rek asup Islam atau tidak. Seperti ada para sahabat yang saya masih ragu ya, makanya nggak dulu masuk Islam. Baik, ketika hati mereka mantap langsung masuk Islam. Ada yang tanpa meragukan sama sekali, seperti Abu Bakar, gitu kan, seperti Utsman bin Affan, ya, seperti keluarga Rasul terdekat, tidak meragukan sama sekali, datangnya juga jadi dari orang yang jujur, ya, dari Al-Amin, ya. Maka mereka langsung. Ada juga yang mengingkari sampai dia mati. Contohnya, ya seperti Abu Jahal, ya Abu Hakam, Abu Jahal, Abu Lahab, Sadek. Orang masuk perang teh, nami orang kafir teh Abu Jahal yang Abu Lahab teh. Ya. Padahal ayat Utbah bin Rabi'ah, ayat Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Al-Walid ibnul Mughirah. Itu orang-orang yang tewas di perang Badar, orang-orang yang mati ya dalam keadaan kafir. Kemudian kata Allah, nah Allah menegaskan, kalla saya'lamu, tsumma kalla saya'lamu. Dua kali Allah sebutkan. Sekali-kali tidak, mereka nanti kelak akan tahu. Kemudian sekali-kali tidak, mereka kelak akan tahu. Mereka akan lihat dengan mata kepala sendiri. Seakan-akan dia gitunya Allah teh ingin menyampaikan kalau dengan bahasa kita. Ya, kita maknai seperti ini. Mana akal sehat kalian? Kalian yang hebat berdagang, kalian yang hebat berbisnis. Mana akal sehat kalian? Ya. Apakah kalian menyangka bahwa kehidupan ini akan sirna begitu saja? Atau apakah kalian menyangka bahwasannya orang yang zalim ini tidak akan dibalas? Apakah kalian menyangka orang yang berbuat baik itu dibalas hanya di dunia? Umpama anu teu kabales. Saha anu ngabalesna? Kalau tidak ada hari pembalasan. Ya. Apakah bisa disamakan orang beriman dan orang kafir? Mana akal sehat kalian?
Masa sama orang zalim dengan orang adil? Kan tidak sama, beda. Makanya ada hari pembalasan. Ketika hukum dirasa tidak adil di dunia, siapa yang punya hukum yang paling adil? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ya seakan-akan bilang seperti itu. Kalla sayalam, summa kalla sayalam. Seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala bilang, tidak benar apa sangkaan kalian itu. Semuanya pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian, nah di ayat selanjutnya Allah membuktikan. Nah ini sama ya dengan surat-surat sebelumnya. Di surat An-Nazi'at, katanya, di surat Abasa ya disebutkan kenikmatan atau bukti bahwasanya apa yang kalian rasakan itu dikabarkan dalam Quran. Apa kata Allah? Yang pertama misalnya, alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Ini sama, cuman dalam beda bahasa. Kan di sana sama firashan ya, firash ya, seperti kasur ya, firashan. Kalau ini mihada, mihada teh dari kata mumahada ya, mumahada yakni dipersiapkan. Di bumi ini sudah dipersiapkan, dia dihamparkan, dia juga disiapkan untuk orang-orang. Mumahada ya. Atau sebagian qiraah membacanya mahdan. Mahdan yakni kasur yang dipersiapkan untuk bayi. Ya, orang kalau dulu ya, kita kalau persiapan istri kita sudah mengandung 9 bulan, oh siap-siap kan. Ini buat tempat tidurnya bayi kita itu dipersiapkan. Ini bajunya semuanya gitu ya. Nah, kalau ini mahdan, ini kasur yang dipersiapkan untuk bayi. Dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak ya. Autad ya. Ini bentuk jamak dari mufradnya apa? Al-watad ya. Al-watad ya, pasak. Dia gunung itu tinggi ke atas dan tinggi ke bawah. Ini sudah Allah kabarkan 1400 tahun yang lalu. Dan ketika diteliti, yang memang benar, gunung itu ke atas tinggi, ke bawah juga tinggi. Ini 1400 tahun yang lalu. Kemudian kata Allah, wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kalian berpasang-pasangan. Kenapa dijadikan berpasang-pasangan? Karena ingin membedakan antara Allah dengan makhluk ya. Allah itu satu, qul huwallahu ahad, satu Allah itu, witir. Makanya ada dalam Al-Fajr, wasyaf'i wal watar, demi yang genap dan yang ganjil. Yang genap itu yang berpasangan ya. Kemudian yang ganjil itu ya Allah Subhanahu wa ta'ala diantaranya. Dan Allah menjadikan manusia itu berpasangan. Ada malam, ada siang ya. Ada apa lagi? Ada baik, ada buruk ya. Ada matahari, ada bulan, atau ada banyak ya yang berpasangan itu. Ada salah, ada benar ya. Ada laki-laki, ada perempuan. Tidak ada jenis kelamin pertengahan ya. Di mana ya saya, oh di ini saya pernah lihat podcastnya seorang, ada di Indonesia, di satu kampus yang WC-nya itu ada 3 jenis kelamin. Ini jenis kelamin laki-laki, perempuan, jenis kelamin netral. Jenis kelamin netral. Tidak ada ya. Allah itu menjadikan manusia berpasang-pasang. Ini dalil. Tidak ada yang netral. Laki-laki, perempuan. Dan secara fitrah, laki-laki itu suka terhadap perempuan, perempuan suka terhadap laki-laki. Fitrah. Maka orang yang keluar dari fitrah itu yang berbahaya. Laki-laki sudah tidak memandang wanita itu ya biasa aja, tapi memandang laki-laki seperti memandang kepada wanita ya. Jadi sukanya pada laki-laki, atau dibalik, perempuan suka pada perempuan. Ini keluar dari fitrah. Fitrahnya
laki-laki itu suka terhadap perempuan, perempuan suka terhadap laki-laki. Kenapa fitrah bisa berubah? Dua penyebabnya. Yang pertama dikarenakan asyaiton. Ya, kata setan sendiri. Fala yughayyirunna khalqallah. Nah, itu kata setan, ya, kata iblis. Ya. Maka aku akan perintahkan wala amurunnahu fala yughayyirunna khalqallah. Aku akan, ya, dia akan memerintahkan agar senantiasa merubah khalqallah. Takdir, ya, penciptaan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya fitrah. Dia dirubah, yang asalnya tidak suka, yang asalnya apa? Tidak suka menjadi suka. Laki-laki jadi suka ke laki-laki. Itu kan keluar dari fitrah. Kemudian yang kedua apa? Lingkungan. Ya. Sebagaimana sabda Nabi alaihissalam, fa'abawahu yuhawwidanihi au yumajjisani au yunassirani. Itu kan lingkungan, faktor lingkungan. Seorang itu kan dilahirkan fitrah, tapi bapaknya bisa menjadikan dia seorang Majusi, seorang Yahudi dan Nasrani. Lingkungan. Rasa malu itu dimiliki oleh orang-orang. Bahkan Adam alaihissalam dengan Siti Hawa itu ketika pakaian surganya terbuka, langsung mengambil daun-daun di surga. Kenapa? Karena punya rasa malu, padahal tidak diajarkan sebelumnya, tapi langsung ditutup. Tapi sekarang bagaimana? Apakah banyak orang yang rasa malunya masih ada? Nah, banyak orang yang sudah tidak punya malu. Kenapa? Karena lingkungan, karena syaitan, karena lingkungan. Ya, intinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu berpasang-pasangan. Hewan pun sama, ada jantan, ada betina, ya. Listrik pun sama, kan, ya. Ada positif, ada negatif, ya. Kemudian kata Allah, wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian untuk istirahat. Nah, ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemarin kita sudah bahas, ya, bahwasanya 60 tahun kita hidup, tidak selamanya kita gunakan untuk beraktivitas. Ada aktivitas yang kita gunakan untuk tidur. Kurang lebih sepertiga dari 60 tahun kita pakai untuk tidur. Kurang lebih dipotongnya 20 tahun. Nah, 20 tahun kita itu tidur. Kalau dari 60, ya. Jadi waktu produktifnya itu enggak 60 tahun. Kalau umurnya 60 tahun. Mungkin hanya 40 tahun karena sebagiannya dipakai tidur. Belum lagi 15 tahun itu masa kanak-kanak sampai balik, kan, dikurangi lagi, kan, ya. Jadi punya waktu beribadah hanya berapa tahun? 40 kurang 15 berapa? 25, ya. Cuma 25 tahun kita punya waktu produktif untuk beribadah. Wa ja'alna naumakum subata, dan ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu butuh istirahat. Wa ja'alna laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian dari kalian. Kenapa disebut pakaian? Ya, karena kalau seorang sudah masuk ke malam hari, maka gelapnya malam tersebut itu akan meliputi dia, seakan-akan ditutup dengan pakaian. Ini kata sebagian ahli tafsir, ya. Apalagi ketika zaman dahulu itu kan lampu ini belum ada, ya. Lampu ini belum ada. Pakai api mungkin, ya, atau pakai lampu gitu, deh. Saya tidak kejamanan. Mungkin Roman, ya, tahun 70 60, ya. Sekarang kita sudah enak. Nah, dulu itu gelap sekali, dan orang-orang, makanya orang munafik itu kebanyakan tidak ke masjid ketika waktu gelap, waktu subuh dan isya. Isya dan subuh orang munafik tidak ke masjid. Kenapa? Karena gelap. Ada mau ketinggalan, iya, tidak akan terlihat. Ya, paling susah orang munafik itu masuk ke masjid. Ini dikhawatirkan seorang muslim itu punya sifatnya sifat orang munafik. Walaupun secara status ya tidak menjadikan dia orang munafik i'tiqad.
Karena munafik itu kan ada dua, ada munafik i'tiqad, ada munafik amali. Ada munafik dalam perbuatan. Kumaha cenah dalam perbuatan? Orang muslim yang punya sifat munafik. Apa sifat munafik? Di antara kata Rasulullah SAW, kalau sholat itu kusala, kalau sholat itu malas. Di antara interaksi sosial, kalau berkata dia selalu dusta. Itu orang munafik seperti itu. Wa idza wa'ada akhlafa. Ketika dia berjanji, dia khianat. Wa idza tumina khana. Ketika diamanahi ya khianat. Kalau ada seperti itu munafik, tapi amali, cara sifat. Kemudian kata Allah, wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan kami jadikan siang hari sebagai tempat mencari kehidupan. Makanya para ulama dulu mereka tidak manja ya. Lihat Imam Syafi'i, lihat ulama dulu yang kaya raya siapa? Abu Hanifah. Abu Hanifah itu seorang pedagang. Kita selalu dengar mazhab Hanafi. No, nama di mana mazhab Hanafi itu? Di Mesir. Di Mesir itu banyak Hanafi. Ya. Menurut mazhab non di Indonesia banyak yang mengklaim mazhab Syafi'i ya. Tapi banyak ajaran Imam Syafi'i yang ditinggalkan pengikutnya. Makanya ada salah satu ustadz yang buat buku khusus ya. Saya punya kitabnya, bagus itu bukunya. Ajaran-ajaran mazhab Syafi'i yang ditinggalkan oleh pengikutnya, oleh sebagian pengikutnya. Imam Abu Hanifah ya, seorang pedagang. Imam Ahmad bukan seorang yang kaya, tapi lihat beliau ketika sebelum menuntut ilmu cari dulu kayu. Ya. Untuk apa? Untuk dijual ke pasar. Dan ibunya luar biasa. Ibunya ini sangat sayang kepada Imam Ahmad. Makanya menjadi teladan ya di antara para ibu itu yang selalu dikutip kisahnya itu kisahnya ibunya Imam Ahmad, kisahnya ibunya Imam Syafi'i. Ya. Bagaimana ibunya Imam Ahmad ya, mencari uang untuk apa? Untuk bekal Ahmad bin Hanbal untuk apa? Untuk mencari ilmu. Cari ilmunya orang dulu itu cari hadis. Karena ilmu itu berbentuk hadis kalau dulu. Ya. Baik ilmu apa saja. Jadi dalam sistem periwayatan sanad ya, karena dulu kan belum banyak kitab-kitab yang atau hadis-hadis yang dibukukan. Makanya para ulama dulu itu kalau mencari ilmu mereka mencari hadis, diriwayatkan gitu ya, hadis-hadis itu. Makanya ada ulama hadis, ada ulama roi. Ulama roi ini ya menjadi tantangan bagi ulama hadis. Dan ketika zamannya Imam Ahmad itu Imam Ahmad mengalami beberapa fase kerajaan yang berbeda ya. Sistem akidahnya atau akidah yang dianut oleh kerajaan, oleh dinasti ketika itu berbeda. Di zaman Harun Ar-Rasyid sangat menghormati ahli hadis. Makanya Imam Syafi'i dirangkul, Imam Ahmad dirangkul. Ketika Harun Ar-Rasyid meninggal, kepemimpinan diganti oleh Al-Amin. Kemudian di sana ada sengketa, ada perebutan kekuasaan, direbut oleh Al-Ma'mun, oleh saudaranya sendiri Al-Amin. Ya, Al-Amin terbunuh, direbut Al-Ma'mun. Al-Ma'mun itu dekatnya dengan ulama Mu'tazilah. Seperti siapa? Ibnu Abi Du'an di antaranya. Ibnu Abi Du'an. Maka ketika itu ulama hadis semuanya ditanyai. Ya. Ideologinya harus sama dengan mereka. Ini tantangan bagi mereka. Tapi intinya para ulama dulu juga berusaha di siang hari ya. Jadi tidak hanya menuntut ilmu, tapi mereka pun bekerja. Ya. Seperti Ibnu Sirin ya. Luar biasa kalau kita dengar kisahnya Ibnu Sirin ya, dalam berdagang. Ibnu Sirin dan lain sebagainya. Termasuk para sahabat dan para nabi ya. Para nabi itu sudah jelas ya. Para sahabat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa banaina fawqakum sab'an shidada." Dan kami bangun di atas kalian 7 langit yang kokoh tanpa pasak ya. Langit ini enggak ada pasak. Enggak ada tiang, enggak ada paku, enggak ada pasak ya. Semuanya kokoh.
wa ja'alna sirajan wahaja, dan kami jadikan pelita yang amat terang, yakni matahari. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala membedakan antara matahari dan bulan. Kalau terhadap bulan Allah berkatanya berbeda. Perkataannya beda. Kalau matahari sirajan wahaja, kalau bulan wa ja'alal qamara fihinna nuran, dan kami jadikan bulan, ya, terhadapnya di bulan itu ada nur, cahaya. Tapi kalau matahari itu disebutnya sirajan wahaja. Ini mengartikan bahwa Allah itu detail, ya. Berbeda antara matahari dan bulan. Matahari memiliki cahaya sendiri, sedangkan bulan menerima pantulan, ya. Di cahayanya dari cahaya matahari, cuman pantulan. Sekarang kita kalau lihat ke luar, ya, ke langit, ada cahaya bulan, itu bukan cahayanya bulan sebenarnya, itu cahaya pantulan, makanya nur disebutnya. Tapi kalau matahari disebutnya sirajan wahaja, pelita yang amat terang. Wahaja yakni yang mengandung rasa panas. Intinya matahari punya cahaya sendirian Allah, dan Allah detail, ya, ketika menyebutkan perbedaannya. Dan ini dikabarkan 1400 tahun yang lalu, ketika teknologi itu belum ada. Teknologi belum ada. Revolusi industri saja tahun seberapa? Abad 18 kan? 17-18, ya. Revolusi Prancis, kemudian revolusi industri kan? Ya. Abad 18, ya. Teknologi baru ditemukan ketika itu. Dan ini sudah 1400 tahun yang lalu. Dan Quran sudah membicarakan itu. Isyarat ilmiah ada di dalam Quran. Kemudian ayat 14 kata Allah, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan kami turunkan dari awan itu air yang banyak. Al-mu'sirat, ya. Yakni al-mu'sirat itu adalah awan yang hitam, ya. Awan yang sudah hitam, sudah padat, ya, padat, dan sudah mengandung butiran-butiran air yang siap untuk diturunkan. Di mana diturunkannya? Yaitu terserah Allah Subhanahu wa taala. Seperti kemarin, ya, kita hujan berapa hari? 2 hari, ya. Tiba-tiba hari ini tadi siang ini sangat terang, ya. Kering lagi, ya kan? Kenapa seperti ini? Ya, Allah Subhanahu wa taala menghendaki itu. Tidak terus-terusan diguyur hujan, tidak. Ya. Balance gitu, ya, seimbang. Antara hujan, nanti ada kering, ya. Nanti ada hujan lagi, ya. Kecuali hari kiamat. Nanti ketika tanda kiamat yang terakhir itu kan kita tidak akan dikasih air hujan, ya, beberapa tahun, sampai nanti yang punya air itu siapa? Dajjal. Kalau dalam hadis yang punya air Dajjal, orang-orang nggak punya air, yang punya air Dajjal. Makanya ketika Dajjal datang ke rumah-rumah penduduk, Dajjal ini kan akan berkeliling dunia. Untuk apa? Untuk mencari pengikut, ya. Nanti dia akan menawarkan air dan api. Maka kata Rasulullah, ketika dia menawarkan air, jangan kau terima air itu. Dan ketika dia menawarkan api, kamu masuk ke dalamnya. Maka ketika masuk, nanti kamu dapat air. Nah, ini di antara perkara hari kiamat nanti. Tapi intinya, sebelum itu Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum hari kiamat tiba, Allah memberikan segalanya bagi manusia, ya, kepada manusia. Airnya, untuk apa air? Dijelaskan dalam ayat 15, linukhrija bihi habban wa nabata, agar kami turunkan, ya, kami keluarkan dari air itu apa? Habban wa nabata, ya. Biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, ya. Untuk apa? Untuk makanan pokok manusia, ya. Dari biji, ya, biji yang hanya satu, ya, bisa tumbuh jadi berapa buah gitu, ya, batang semuanya pohon, ya. Ada buah-buahnya, dan dalam buah-buah itu ada biji lagi, pelahkan muncul lagi gitu, ya. Tapi memang harus sabar ketika menunggunya. Tapi kumanya rasana ketika bertanam itu, ya, ketika jadi gitu, ya, itu hanya akan merasakan nikmat, ya, bagi siapa? Bagi para petani. Tapi nikmat tersebut kata Al-Quran
Ya, kata Al-Quran Allah sebutkan ya dalam surat Al-Hadid itu kan, itu ternyata hanya sesaat. Seperti itulah dunia. Dunia yang mengagumkan kita seperti pohon yang mengagumkan para petani. Itu kata Allah di dalam surat Al-Hadid ya, Allah sebutkan. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Jadi tanaman yang tumbuh itu akan mengagumkan para petani. Aduh, ya, saya pernah ngobrol ya dengan salah seorang guru yang dia pertama kali bertani gitu ya. Pertama kali nanam naon gitu ya, kol atau apa ya. Tapi ketika dia kol itu jadi gitu ya, ya Allah yang menumbuhkan, tapi ada rasa kepuasan ya bagi yang menanam ya. Nah inilah dunia. Tapi setelah itu kan nanti mati juga ya. Entah kapan matinya, nanti mungkin tanahnya akan kering ya, atau nanti dia akan mati ya, tanaman tersebut kemudian ditanam lagi ya. Seperti inilah dunia yang tidak akan ada habisnya, muter aja terus ya, dunia ini muter. Kemudian kata Allah wa jannatin alfafa, kemudian kebun-kebun yang lebat ya. Allah menceritakan ini kepada orang-orang Arab ya, yang orang Arab itu ya punya juga kebun-kebun. Orang Arab itu dibilang kaya kalau misalkan di rumahnya itu ada kebun. Orang Arab punya satu pohon korma, yaitu sudah bisa menghidupi beberapa anggota keluarga ya, orang Arab itu. Apalagi kalau punya kebun, oh itu kaya. Orang Arab punya kebun kaya sekali. Karena dalam satu pohon korma saja, pohon korma ini bisa tahan badai gitu ya. Pohon korma ini luar biasa, mukjizat ya, atau bisa dibilang keajaiban ya, keajaiban, mukjizat untuk Nabi ya. Tapi pohon korma ini adalah keajaiban yang Allah berikan kepada orang-orang. Pohon kurma. Makanya ada hadis tentang an-nakhlah. Ada pembahasan tentang kurma ya, tentang pohon korma. Muslim itu bagaikan pohon korma. Pohon korma ini luar biasa. Kurma yang yang mentah saja bisa dikonsumsi. Yang matang sedikit ya disebutnya rutop ya. Somnyobian rutop itu enak sekali ya. Itu kayak biasanya bulan Ramadan ya, rutop ya, itu level kurma yang paling tinggi itu rutop. Enak ya, enak sekali ya rutop. Kemudian kurma yang biasa kita konsumsi itu kurma yang sudah masak ya, sudah matang ya. Jadi 3 jenis kurma itu bisa dimakan gitu. Wa jannatin alfafa ya. Baik kebun-kebun apa saja. Allah sebutkan di sini dalam bentuk umum. Semuanya Allah sebutkan ya. Kebun-kebun. Dan ini kenikmatannya bagi siapapun orang yang menikmatinya. Baik, kita baca beberapa ayat lagi. 17 sampai 20. Inna yawmal fasli kana miqata. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Yawma yunfakhu fis-suri wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba.
17 dan seterusnya ini tentang hari kiamat ya. Cuman saya pisahkan saja hari kiamatnya. Nanti pembahasan tentang neraka jahanam itu di pertemuan selanjutnya. Nah, di ayat 17 Allah sebutkan inna yaumal fasl. Nah, hari kiamat itu disebutkan al-fasli ya, yaumal fasl. Sesungguhnya itu hari keputusan ya. Hari keputusan itu kana miqata, waktu yang sudah ditetapkan. Yaumul fasli. Jadi sudah ditetapkan, tidak akan ada kedustaan di dalamnya. Tidak akan jadi Allah cabut lagi, tidak akan. Ini sudah ditetapkan akan terjadi. Ya. Walaupun memang ada hadis kan yang menerangkan kapan hari kiamat itu. Hari kiamat itu hari Jumat ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semestanya hari Jumat. Allah menjadikan hari Jumat ini Sayyidul Ayyam. Allah menjadikan hari Jumat ini nanti sebagai hari akhirnya. Ya. Hari kehancurannya hari Jumat, hari kiamatnya. Cuman yang menjadi masalah Jumat itu iraha gitu ya. Kadang sok aya anu mencocok-cocokkan ya, ada istilah cocok logi ya. Cocok loginya juga pakai hadis munkar. Kadang ya ada orang seperti itu ya. Seperti ketika itu pernah viral ya, tahun 2020 atau 2021 ada seorang yang berkata nanti cina akan ada meteor ya, di hari karena Ramadannya itu ya berkaitan dengan apa gitu ya. Saya lupa lagi alasannya. Intinya nanti akan ada meteor. Ini hadisnya gitu ya. Diteliti oleh mahasiswa STIP Garut, hadisnya munkar. Jadi dibantahnya oleh mahasiswa. Oh ini ustadz besar ya yang berbicara ini. Nah ustadz ini bukan malah meminta maaf ya. Nah ada dua ustadz gitu ya. Satu mengklarifikasi, yang satu malah dia tidak menyebutkan apa sebab kedoifannya gitu dan sebagainya. Ya intinya masih kekeh. Ini juga tidak boleh. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi harus berdasarkan ilmu. Intinya tidak ada yang tahu kapan hari Jumatnya. Jumat itu kapan yang akan menjadi hari kiamat itu. Ya intinya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa nanti yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Ya pada hari tersebut sangkakala ditiup ya. Lalu akan datang berkelompok-kelompok. Fatatuna afwaja, ya, afwaja berkelompok-kelompok. Dia ada tiupan pertama, ada tiupan kedua. Tiupan pertama itu di mana alam semesta hancur, tiupan kedua di mana orang-orang akan dibangkitkan. Dan jaraknya antara tiupan pertama dengan tiupan kedua adalah 40. 40 apa maksudnya? 40 hari, 40 bulan, 40 tahun, atau 40 apa? Intinya 40 di dalam hadis ya. Kemudian kata Allah, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Maka langit akan dibukakan. Akan dibukakan. Kalau kita lihat sekarang langit ya tidak ada celah ya, tidak ada lubang ya. Tapi nanti pada hari kiamat, karena kan kita sudah bahas ya, langit itu ada berapa tahapan? Ada insyaqqat ya, yang pertama. Kemudian infatarat dulu ya, infatarat, kemudian insyaqqat ya. Kemudian apa? Kusyita. Ya. Kusyita. Dicongkel, congkel. Kulitinya pun di kulit itu dikuliti. Kusyita. Infatarat, insyaqqat, kusyita. Makanya nanti celah akan terlihat celah. Dan nanti akan turun malaikat banyak sekali. Yang isi langit itu kan malaikat semua. Dan malaikat nanti akan turun. Sebagaimana kata Nabi alaihissalatu wassalam ya, bahwasanya tidak ada tempat seukuran 4 jari melainkan ada malaikat yang sujud di atasnya. Ini hadis yang hasan. Ini menunjukkan bahwa langit ini sangat berat kunaon, berat ku malaikat. Cuman memang digaibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita imani. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasuyiratil jibalu fakanat saraba."
dan gunung-gunung ya nanti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi fata morgana lah dia. Ini semuanya ya yang dimiliki oleh manusia, yang dicita-citakan oleh manusia, yang didamba-dambakan oleh manusia, ternyata itu hanya fata morgana saja ya, hanya tipuan saja. Intinya punya cita-cita apakah boleh? Boleh ya, bahkan kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika sudah beribadah, fantasyiru fil ardi wabtagu min fadlillah ya. Cari karunia Allah Subhanahu wa taala, cari cita-citanya apa untuk prestasi dunia. Cuman jangan dijadikan dunia itu jadi pijakan utama atau tujuan utama. Jadikanlah dunia ini hanya sebagai sarana, bukan sebagai tujuan. Tapi yang menjadikan tujuan kita itu adalah akhirat. Hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya rupanya itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan lagi pembahasan ayat 21 sampai terakhir ya, ayat 40. Insyaallah bismillah di pertemuan selanjutnya ya.